Direktur Xiao, jangan gugup. Kamu sudah sangat tampan. Kenapa aku gugup? Bukankah aku biasanya begini? Oh, ayo, Pak Xiao. Agar napas segar. Pergilah. Ayo semangat, Saoren. Bai Yue Guang akan berubah jadi He Yue Guang. Semua layani dia dengan baik. Kamu kemari. Kenapa dia ada di sini? Berani-beraninya merusak rencana saya. Kamu baik-baik saja? Maaf, kamu datang. Wah, ada apa? Apakah Zinu baik-baik saja? Aku tahu itu kamu. Lepaskan aku. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Meskipun kau memberiku keberanian 10 kali lipat. Aku tidak berani minta cerai. Kakak tentara, wanita yang kau cintai. Jika kamu jatuh cinta pada adik ipar kamu, apakah kakakmu bisa menyetujuinya? Mereka menikah pura-pura. Apakah kamu tidak tahu? Tentu saja saya tahu. Tapi, apakah kamu tahu? Orang yang selalu dicari Xiaoran sebagai cahaya bulan adalah dia. Kalau begitu, bagaimana jika kita bekerja sama? Kita hanya perlu memisahkan mereka berdua. Dengan begitu kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kamu seorang pebisnis. Cara kerjasama yang saling menguntungkan seperti ini. Kamu seharusnya tidak akan menolaknya, kan? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu mau menyakitinya lagi? Tentu saja tidak. Dia kan wanita dari mitra kerjasama kita. Bagaimana kamu bisa menyentuhnya? Lalu, apa yang kau ingin aku lakukan? Tuan muda masih belum mencari nyonya tua. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Kamu tidak bisa menahan diri. Kakak Xiaoran, ada sesuatu yang aku tidak tahu harus kukatakan atau tidak. Ya sudah, tidak perlu dibahas. Kau mau pergi mencari menantu, kan? Sekarang mungkin dia tidak begitu nyaman untuk bertemu denganmu. Mengerti? Sebenarnya ini urusan keluarga kalian. Aku sebenarnya tidak ingin ikut campur. Tapi kau tahu, aku selalu menganggapmu sebagai kakakku sendiri. Jadi saya rasa Anda harus tahu tentang hal ini. Tidak disangka, kan? Dia ternyata bermain dua sisi. Satu sisi menikah dengan Anda. Sisi lainnya masih berpacaran dengan Xiao Bin. Jangan kira satu foto bisa menggantikan kita. Selama benih keraguan ditanam dalam hati, perpisahan kalian hanyalah masalah waktu. Di mana ini? Tenang saja, aku tidak akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Kenapa aku di sini? Xiaoran? Xiaoran? Tadi malam kamu diberi obat. Aku yang menyelamatkanmu. Kenapa kamu sendirian di sana? Siapa yang mengajakmu pergi? Xiaoran mengajak saya pergi ke restoran. Kamu bilang Xiaoran yang mengajakmu pergi? Ternyata Yang Zi ini memang tidak berubah sedikit pun. Saya tumbuh besar bersama dia sejak kecil. Saya lebih mengenal dia daripada kamu. Dia adalah tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, tanpa peduli pada orang lain. Itu tidak mungkin. Xiaolan bukan orang seperti itu. Dia bukan juga Eli, yang berpura-pura menikah denganmu. Untuk membatalkan pernikahannya dengan Shen Zeran, kan? Tuan muda sudah menemukan nyonya muda. Dia berada di hotel milik tuan besar. Kamu baik-baik saja? Aku bilang kamu belum cukup istirahat. Nanti saja kita bicarakan. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Kamu kemana kemarin? Kamu tahu tidak, aku sangat khawatir. Aku bersama Xiao Bin kemarin. Kenapa bisa begitu? Berikan telepon ke UNU. Ingin berada di sisimu. Apakah kamu masih merasa tidak nyaman? Kenapa teleponmu tidak bisa dihubungi? Mungkin ponselnya kehabisan baterai. Saya sudah jauh lebih baik. Terima kasih, ya. Kalau gitu, malam ini traktir saya makan, ya. Lagi pula, sekarang saya sudah jadi penyelamatmu. Sayangku. Bukan aku yang tertangkap. Kemarin iya. Pesan saja, aku yang traktir.
Ini terlalu mahal, ya. Jangan terlalu sembarangan. Dengar-dengar udangnya enak di sini. Pesan 2 set seafood mewah, ya. Satu-satu saja cukup. Kebetulan saya tidak makan udang. Kalau begitu, kamu, minyak saudara. Aku sudah makan sebelum datang. Kamu makan saja, tenang saja. Yang barusan aku yang traktir. Tidak boleh, sudah disepakati aku yang traktir. Maukah kamu memberiku kesempatan? Aku juga bisa memberimu kebahagiaan. Jika kamu bersedia, aku akan mencintaimu seumur hidupku. Untuk melindungimu. Aku kesini hanya untuk berterima kasih karena kau telah menyelamatkanku. Jangan salah paham ya. Nikmati makananmu pelan-pelan. Aku masih ada urusan. Aku bayar duluan. Kenapa? Padahal aku yang pertama bertemu denganmu. Akulah sebenarnya putra sejati keluarga Xiao. Mengapa harus direbut oleh Yang Zi itu? Kau, prajurit kecil. Lihat, ibu membeli banyak roti. Aku segera akan sampai di taman bermain, ya. Sungguh disayangkan, Nyonya tua. Tuan Xiao dan Nyonya Xiao gagal diselamatkan. Meskipun Tuan muda berhasil diselamatkan. Tapi mungkin seumur hidup akan jadi vegetatif. Dokter, tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan Xiao Binku. Jadi mereka mengadopsi Xiaoran. Tapi saat itu takdir. Bercanda. Aku terbangun. Bisa merasakannya. Apakah itu perasaan digantikan oleh bayangan dirimu sendiri? Keluargamu hanya mengadopsi Xiaoran. Nenekmu tetap mencintaimu setiap hari. Kenapa aku harus memberitahumu semua ini? Aku bisa memberimu pelukan. Nenek, kenapa kamu datang? Apa aku tidak bisa datang untuk melihat menantu kesayanganku? Di mana Xiaoran? Kenapa dia tidak pulang bersamamu? Lebih baik jangan bikin nenek khawatir. Dia pasti sedang sibuk. Oh, hari ini aku datang untuk mengatakan bahwa kalian sudah resmi menikah. Seharusnya mengundang orang tua untuk makan bersama dan membicarakan soal pernikahan. Menantu keluarga Xiao kami harus dipersunting dengan penuh kemegahan. Aku besar di lingkungan militer. Tidak punya orang tua. Selain itu, urusan pernikahan bisa dikesampingkan. Kamu dan Xiao Nan adalah anak-anak yang malang. Kalian sekarang sudah menerima surat nikah. Harus mengundang keluarga untuk makan bersama. Membahas soal pernikahan. Tadi kamu sudah bilang. Nenek. Aduh, sudah gelap. Saya harus menjemput Xiao Nan. Xiao Bin sudah pulang dari sekolah. Ada apa? Siapa kamu? Saya Pan Si Hui. Kalau begitu, kamu dari mana? Jika penyakitku tersebar, itu akan sangat mempengaruhi grup perusahaan. Baik, Nenek. Aku akan merahasiakannya untukmu. Apakah Xiao Bin dan Xiaoran tahu? Mereka tidak tahu, aku harus rajin minum obat untuk mengendalikan penyakit ini. Sebelum aku memutuskan penerus resmi. Ini harus dirahasiakan. Saya pasti akan menjaga rahasia ini. Nenek, tidak apa-apa. Saya tenang padamu. Biar saya jelas tentang wanita ini. Bisa memisahkan pasangan itu. Jika keluarga Xiao harus bangkrut. Kakak, kenapa kamu minum sendirian di sini? Jangan-jangan itu karena wanita yang tidak setia itu. Di sini banyak tempat. Kamu bisa duduk di tempat lain. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya lagi. Kamu sendiri di sini mabuk. Mereka di sini seperti lengket. Kali ini kamu harus percaya padaku. Untuk wanita seperti dia, tidak ada gunanya. Pengambilannya sangat bagus. Jangan ambil lagi lain kali. Wah, menghilangnya jadi trending. Nenek terkena penyakit Alzheimer. Bagaimana mungkin? Nenek, kenapa tidak memberitahu kami kalau sakit? Kalau terlalu banyak orang tahu, harga saham perusahaan pasti akan turun. Makanya jadi kacau seperti sekarang ini. Bagaimana wartawan itu bisa tahu? Sebenarnya siapa yang membocorkan informasinya? Hanya satu orang yang tahu, Nenek. Bukan nenekku. Anda benar-benar membawa masalah ke rumah. Mendekati Xiaoran tanpa alasan yang jelas. Pasti mata-mata yang dikirim oleh perusahaan itu. Ingin menjatuhkan grup Xiao kami. Diam, itu belum diselidiki dengan jelas. Jangan mendakwa. Maaf, sudah dikemas. Inilah yang mengepung dengan paparazzi. Dia yang menghubungi saya dan bilang akan ada pengungkapan besar hari ini. Kamu cepat beritahu Nenek. Apa kamu yang memberitahu dia? Nenek benar-benar bukan aku.
Aku sama sekali tidak mengenalnya. Dia sedang berbohong. Aku tidak berbohong. Dia yang memberitahuku tentang kondisi Nyonya tua. Kamu pasti dibayar untuk menjatuhkan keluarga Xiao. Kamu bersama Xiao Ran, tapi juga menggoda Xiao Bing. Itu juga karena uang, kan? Kamu wanita yang kejam. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku bahkan tidak percaya padamu. Kakak Xiao Lang, bukti sudah mengatakan ini. Bagaimana bisa ada rumor seperti itu? Kamu masih percaya padanya? Dia ingin menghancurkan perusahaan ini. Nenek, 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 bangun. Panggil ambulans. Bukankah kita sudah sepakat hanya memisahkan mereka? Kenapa kamu sekarang membuat masalah ini terlalu jauh? Bagaimana nanti dia bisa tinggal di keluarga kita? Dia memang bukan milik keluargamu. Sejak awal sampai akhir, dia hanyalah seekor itik buruk rupa yang ingin naik derajat. Lagi pula sekarang kan sudah terpisah. Jadi mengekspos kondisi nenek dan menikahinya. Apakah itu juga bagian dari rencanamu? Jangan sembarangan berbicara. Ini bukan urusanku. Siapa yang bisa menyangka bahwa hati wanita itu bisa begitu kejam? Menjaga nenek dengan buruk. Jadi percayalah padanya. Menurut pengertianku tentang dia, dia pasti tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Apakah ini ulahmu? Aku sarankan kamu mengungkapkan niat burukmu. Jika masalah ini sampai kutemukan, aku pasti tidak akan melepaskannya. Mengerti? Masalah media akan kutangani. Untuk sementara, para pemegang saham sudah ditenangkan. Hanya saja sahamnya anjlok. Rekaman menunjukkan bahwa nenek itu pergi ke rumahnya kemarin malam. Kemudian, ketika ibu mertua kembali, dia seharusnya sudah bertemu dengan nenek itu. Lalu, pelayan keluar sebentar. Tunggu. Pelayan. Bukankah pelayan itu sudah izin? Tapi selain dia, tidak ada orang yang mendekati keluarga. Cek kemana pengurus ini pergi untuk mencari pengalaman. Dr. Shen, bagaimana cara menangani obat yang gagal dikembangkan ini? Nona Shen, menjadi patuh pada orang lain. Jika dosisnya tinggi, bisa menyebabkan demensia. Oh, itu benar-benar gagal total. Kakakku yang dokter itu sedang melakukan pemeriksaan. Belum kembali. Kamu letakkan obat di sini saja. Aku akan memberitahunya saat dia kembali. Gagal. Padahal ini jelas berhasil. Nenek, aku benar-benar menepati janji. Tidak memberitahu siapapun tentang penyakitmu. Kamu dan Xiao Ran sudah menjadi keluargaku. Bagaimana mungkin aku tega menyakiti kalian? Sebenarnya aku sudah mengenalnya sejak aku masih kecil. Kalau saja aku tidak sakit. Bagaimanapun juga, sekarang bicara banyak pun sudah tidak ada gunanya. Aku juga tidak punya banyak waktu lagi. Begini juga tidak apa-apa. Aku bisa pergi dengan tenang. Xiao Guang juga bisa membantumu mencerna semuanya. Dokter, bagaimana keadaan nenek saya? Silakan duduk, saya hanya melakukan pemeriksaan rutin. Baik. Dia akan bangun kembali. Dia akan perlahan-lahan membaik, kan? Dia kan yang di rumah sakit itu? Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Baik, terima kasih, dokter. Oh iya, bagaimana perutmu? Sudah sembuh? Ingat makan tepat waktu untuk mengatasi perut kembung. Perut kembung? Bukannya aku kena kanker perut? Kanker perut stadium akhir. Kanker perut apaan? Kamu cuma makan tidak teratur. Asam lambungmu kebanyakan. Istirahat beberapa hari akan baik-baik saja. Jadi aku tidak akan mati. Mungkin mati karena tua. Terima kasih, dokter. Kau benar-benar penyelamatku. Tolong aku, tolong aku. Kak, kenapa kamu di sini? Ini adalah rumah sakit. Saya dokter. Pertanyaan itu seharusnya tidak ditanyakan padamu, kan? Kenapa kamu begitu galak? Saya datang untuk melihat nenek saya yang akan datang. Nenek yang akan datang, bukankah kamu sudah dikembalikan? Kamu yang seharusnya dikembalikan, Aduh, nenekku yang baik. Sebenarnya aku ingin menikah masuk ke keluarga Xiao Emyu. Menjadi nyonya muda keluarga Xiao kalian. Dengan begitu, sudah pasti aku akan mendapat bagian. Sekarang kamu setengah hidup dan terbaring di sini. Aku tak mau berbelit-belit denganmu lagi. Sebenarnya aku masih harus berterima kasih kepada wanita liar itu. Karena membuatmu pingsan karena marah. Seperti sekarang ini. Aku ingin menghilang. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan sekali jentik jari, kan? Bukankah aku sudah bilang jangan meneleponku? Jangan lupakan aku adalah ibumu yang sebenarnya. Jangan terus-menerus bilang aku adalah ibumu. Ibu kandungku adalah Nyonya Shen. Bukan kamu yang penjudi busuk itu.
Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai putri sejati. Kalau bukan karena aku yang menghubungkanmu dengan putri keluarga Shen, kamu tidak akan punya kehidupan yang baik. Sudahlah, sudahlah. Apa kamu tidak hanya ingin uang? Sudah memiliki saham terbesar di keluarga Xiao. Aku akan jadi keluarga terkaya di seluruh kota.